Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi yang terjadi kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang materi drawing pada SolidWorks, atau secara singkat drawing itu untuk membuat atau kertas gambar dari suatu objek yang telah kita buat di 3D-nya atau di part. Lalu kita klik aja di file, klik new, terus klik drawing. Nah, setelah masuk ke drawing, kita akan bertemu dengan menu yang namanya sheet format size. Pada sheet format size itu ada dua pilihan. Yang pertama ada standard sheet size. Nah, standard sheet size sendiri adalah kertas yang sudah diberikan atau disediakan oleh SolidWorks-nya. Bisa kita klik juga only show standard format seperti ini. Di sini standarnya itu ISO ya. Ini. Lalu ada juga custom sheet size. Nah, custom sheet size ini kita bisa bikin kertas sesuai yang kita inginkan. Misalkan kita akan membuat kertas A3, panjangnya itu 420 dan lebarnya itu 297. Oke. Nah, terus klik OK. Setelah itu pada tampilan utamanya setelah kita bikin kertas itu bakal seperti ini, ada garis yang terlewat. Maka model view kita close dulu. Setelah itu kita ke sheet format dan edit sheet format. Nah, pada edit sheet format kita sketch, lalu kita bikin menggunakan rectangle. Lalu kita ukur dari 420 dan juga 297. Nah, setelah seperti ini kita delete dimensinya, lalu kita blok dan kita klik fix, terus klik OK. Nah, bakal jadi kertasnya seperti ini. Setelah itu kita ingin membuat garis tepi. Nah, garis tepi A3 yaitu sisi tepi tepinya itu 10 dan sisi jepitnya 20. Maka kita klik offset entities. Kita klik bagian yang akan kita offset, klik reverse. Nah, bakal jadi seperti ini. Oke, lalu di bagian yang paling kiri atau kita trim dan kita buat line dengan lebar dimensinya yaitu 20. Oke, lalu bagian-bagian yang tidak kita gunakan kita trim aja. Nah, setelah itu dimensinya jangan lupa kita delete dan kita blok, lalu kita klik fix lagi. Nah, setelah seperti ini kita bisa buat etiket atau kita edit menggunakan sketch. Nah, apabila udah selesai maka kita klik sheet format lagi, lalu keluar dari edit. Nah, bakal jadi kertasnya seperti ini ya, dengan garis tepi. Itu kita balik lagi ke view layout. Nah, pada menu view layout ada standard view dan juga model view. Nah, standard view itu kita klik aja. Nah, jadi standard view itu gambarnya udah diatur sedemikian rupa dengan standar ISO. Karena susah diedit atau diubah-ubah, maka kita gunakan yang model view. Nah, pada model view, apabila part kita sudah ke save dan juga kita sudah buat part, lalu kita buka di aplikasi SolidWorks-nya, dia langsung keluar di open document. Jadi kita klik aja. Nah, pada menu model view itu ada bermacam-macam, seperti ada di orientation, ada standard view. Nah, standard view-nya itu bagian mana yang mau kita jadikan poros. Misalkan ada front, ada top, right, bottom, left, back, sama isometrik. Nah, kita gunakan poros yang front ya, atau depan.
Ini untuk bagian depannya, untuk bagian atas, dan isometrinya. Nah, setelah itu kita dapat edit si ininya menggunakan display style. Nah, display style-nya itu bisa menggunakan wireframe. Display style-nya bisa menggunakan wireframe. Bisa juga menggunakan hidden line visible. Bisa juga menggunakan hidden line remove. Dan juga set with edge seperti ini. Cuman kita biasa menggunakan hidden line remove. Nah, agar berubah di isometri sama ini yang nggak nyambung, kita bisa hapus dulu si isometrinya, kita delete, lalu kita model view lagi, dan kita langsung buat di isometrinya. Lalu dia bakal beda sama yang di proyeksi ini ya. Selain ada display style, ada juga scale atau skala. Nah, untuk skala ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada usage scale, ada juga use custom scale. Misalkan usage scale itu yang gambarnya atau objeknya menggunakan skala sesuai dari kertasnya. Nah, pada kali ini kita menggunakan kertas A3. Sedangkan use custom scale itu skalanya bisa kita ubah-ubah dari 1.1 ke 1.2, 1.5, lalu ada juga 2.1, ada 5.1. Nah, pada gambar atau kertas kali ini A3 agar cocok kita menggunakan 1.1 ataupun kita bisa menggunakan use sheet scale. Yaitu kita klik checklist seperti ini hasilnya. Oke. Setelah itu ada juga yang namanya section view. Nah, section view ini tuh kita dapat memotong suatu objek. Cutting line-nya itu ada vertikal, horizontal, auxiliary, dan juga aligning ya. Nah, kita klik aja di sini. Misal kita gunakan yang vertikal, lalu klik checklist, dia bakal keluar potongannya seperti ini. Terus klik OK. Nah, pada bagian section ini, section view, kita bisa ganti misalkan dari AA atau dari BB. Ini nah, kita gunakan AA aja. Terus klik checklist. Setelah section view, di sampingnya ada juga yang namanya detail view. Nah, detail view sendiri itu untuk memberi detail pada gambar yang tidak dapat dilihat atau menggunakan dimensi aslinya. Misalkan ini, ujung ini karena kekecilan, maka kita bisa menggunakan detail ini, detail B. Untuk menunya atau ininya itu sama aja kayak model view dan juga tadi yang pas potongan. Untuk skalanya itu kita bisa gunakan use custom scale, use sheet scale, use parent scale, atau use custom scale. Use custom scale kita bisa 2.1, 5.1, dan lainnya ya. Kita gunakan yang 2.1 aja. Lalu klik checklist. Nah, selain detail view ada juga broken out section. Nah, broken out section itu kita menggunakan untuk melukai si objeknya. Misalkan kita klik bagian broken, lalu kita gambar atau sketch menggunakan spline ya, seperti ini. Kita klik list, dan di depth ini kita klik bagian garis yang tadi awal kita bikin ya. Ini, oke, lalu checklist. Nah, dia bakal terpotong atau luka seperti ini. Setelah itu ada juga fitur yang namanya break. Nah, break ini kita pilih dulu objek mana yang ingin kita break. Misalkan objek ini kita ingin break. Nah, lalu klik break. Breaknya itu di sini ada dua ya. Ada vertical break.
Nah, vertical break ini lurus seperti ini, dan juga ada horizontal break ini. Nah, kita gunakan yang horizontal break saja. Untuk gap size-nya itu kita buat jadi 5. Untuk break line style-nya itu ada macam-macam, misalkan ada stretch, lurus, ada curve, ada zigzag cut, dan juga small zigzag cut. Kita gunakan yang zigzag cut seperti ini jadinya. Setelah itu ada juga yang namanya crop view. Nah, pada crop view kita klik dulu crop view, lalu klik objek yang ingin kita potong. Misalkan objek ini ingin kita potong, lalu klik scale. Setelah itu kita terus klik checklist, terus view layout, lalu klik crop lagi. Nah, maka akan langsung terpotong. Setelah kita pelajari di view layout, maka kita balik lagi ke annotation. Nah, di annotation ini kita gunakan untuk memberi skala ya, atau dimensi gitu. Nah, dimensi pada kali ini kita gunakan aja langsung sama seperti kita membuat sketch di bagian part. Ini nah, jadi kayak gini ya untuk si smart dimension. Lalu ada juga note itu kita membeli tulisan, misalkan kita tulis seperti itu ya untuk memberi. Nah, jadi kayak gitu. Lalu ada juga yang namanya surface finish atau konfigurasi permukaan. Nah, pada konfigurasi permukaan itu simbolnya ada macam-macam, ada yang ini, misalkan ada yang basic, machining required, sama machining prohibited. Nah, kita gunakan yang tengah aja ini. Lalu seperti biasa pada bagian-bagiannya itu ada material removal, ada minimum roughness, ada production method atau treatmentnya, lalu ada juga order roughness value-nya, ada sampling range, sama roughness spacing, dan juga maksimum roughness. Nah, kita gunain roughness-nya itu N6, lalu ininya 2. Untuk treatmentnya itu kita gunakan miling 2,5. Lalu untuk order roughness value-nya itu kita klik R itu 0,4. Nah, untuk simbolnya itu ada macam-macam, ada circular, cross, multi-direction, parallel, perpendicular, radial, dan vertikular atau verticulate ya. Nah, kita gunakan yang perpendikular. Nah, setelah itu langsung muncul di bagian ininya, kita klik bagian mana yang akan kita konfigurasi. Nah, ini untuk penjelasan konfigurasi permukaan nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Nah, apabila udah jadi seperti ini, kita ingin PDF-kan, kita klik file, lalu kita klik save. Nah, untuk di bagian ininya agar menjadi PDF, kita ganti save as type-nya ke PDF ya, Adobe Portable Document Format. Kita klik OK, kita klik judulnya. Nah, setelah itu kita klik save.
Ditunggu loading. Oke, nah kalau udah dia bakal keluar PDF-nya. Nah, dan langsung jadi PDF seperti ini dan siap untuk di print. Itu. Untuk materi drawing kali ini mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.